wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu filsafat pada masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula skolastik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang sangat kacau. Filsafat pada abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir saat itu juga tidak mempunyai kebebasan berpikir, apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama ajaran gereja. Siapapun orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman berat. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan di antaranya ialah cara berpikirnya yang dipimpin oleh gereja. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Selanjutnya, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lainnya. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak juga temuan bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa parastik dan masa skolastik. Yang pertama, masa parastik. Istilah parastik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Yang kedua, masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Dari skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan yang terdapat berbagai pengertian dari corak khas skolastik.
sebagai berikut. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian kebudayaan abad pertengahan yang religius. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kehormatan, dan baik buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat. Akan dimasukkan ke dalam bentuk sintetis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Partai skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor. Di antaranya ialah faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Kita memasuki yang kedua, tokoh yang hidup pada masa abad pertengahan. Yang pertama ialah Justinus Martyr. Nama aslinya Justinus, kemudian namanya Marin diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaan. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya telah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani ini mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah logos. Dalam mengembangkan aspek logosnya ini, orang-orang Yahudi Sokrates, Plato, dan lain-lainnya kurang memahami apa yang terkandung dalam memacar dari logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yahudi dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Mengapa mereka menyimpang? Karena orang-orang Yahudi terpengaruh oleh demon atau setan. Demon atau setan tersebut dapat mengubah pengetahuan yang benar, kemudian dipalsukan. Jadi, agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani. Demikian pembelaan Justinus Martyr. Tokoh yang kedua ialah Tertullianus. Tertullianus dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan bertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat, tidak ada hubungan antara Yerusalem dengan Yunani, tidak ada hubungan antara gereja, akademi, tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Akan tetapi karena kebodohan para filosof, kebenaran kitab suci tersebut dihapuskan. Akan tetapi lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga berpikir yang rasional diperlukan sekali. Pada saat itu, karena pemikiran filsafat yang diharapkan tidak dibakukan saat itu, filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja. Sehingga akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktiknya saja, dan ia menilai filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran Tuhan beserta sifat-sifatnya. Yang ketiga ialah Augustinus. Sejak muda, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonianisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen
yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Setelah mempelajari aliran skeptisisme, ia kemudian tidak menyetujui atau menyukainya, karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Orang dapat meragukan segala-galanya, tetapi orang tidak dapat meragukan bahwa ia ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu sebenarnya ia berpikir, dan seseorang yang berpikir sesungguhnya berada atau eksis. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia dan batasnya, tetapi pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasannya, yang bersifat kekal abadi. Artinya akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kekayaan yang lebih tinggi. Akhirnya ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa Barat. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran skolastik. Mengapa ajaran Augustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominan hampir 10 abad? Karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari penjelasan tersebut, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.